kepemimpinan seorang suami di dalam rumah tangganya itu akan dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Thinking, speaking, feeling, acting, tip talk, the truth. Sepenting apa sih peran ayah atau suami terhadap keluarga atau anaknya? Kadang kan orang masih mikir, yaelah laki mah kerjaannya kerja aja udah, rumah tangga nggak usah diurusin gitu. Sedangkan istri ini butuh dibantu, apalagi nggak punya pembantu misalnya, pasti kan dia ngerjain apa sendiri nih, dan dia pasti butuh dong disupport sama suaminya. Tuh gimana? Karena di luar sana masih banyak loh laki-laki yang nggak mau bantuin istrinya. Oke, di sini yang mau aku tekanin, sebagai seorang suami, pertama wajib menafkahi keluarganya. Pertama banget ya, harus menafkahi keluarganya itu. Mau dia bekerja, mau dia berdagang, mau dia berwirausaha, pokoknya lain semacamnya setelah apa. Intinya mencari nafkah yang halal ya, jangan yang haram. Kalau misalnya judul menurut aku itu bukan mencari nafkah, mau mencari nafkah tapi haram, jangan ya. Yang lain lah pokoknya. Nah, pertama banget harus cari nafkah. Kedua, kebutuhan atau melayani atau membantu ya kerjaan istri, membantu mendidik anak, itu juga peran yang wajib, Mam. Jadi menurut aku nggak cuma cari nafkah. Di sini peran penting dalam rumah tangga itu pasti di tulang punggung si imam. Ingat, suami adalah imam di dalam keluarganya. Dia adalah seorang pemimpin. Menurut aku ini, Mam ya. Bagaimana bisa seorang suami dia bisa memanajemen dengan baik pekerjaan di kantor, dia punya level GM atau direktur, tapi urusan rumah tangga dia berantakan. Menurut aku itu nggak fair loh. Kenapa? Energinya itu, kemampuan manajerialnya itu bisa sangat baik di dalam berorganisasi, sedangkan hal yang paling dasar dalam memimpin itu adalah memimpin rumah tangga. Kenapa bisa gitu? Jadi menurut aku, kepemimpinan seorang suami itu yang paling penting adalah memanajerial dengan baik kemampuan rumah tangga dia dulu. Rumah tangga dia baik, itu poin penting. Nomor 2, baru aku masukin dalam kategori organisasi. Karena ingat, tingginya jabatan seorang suami, Mam. Jabatan seorang suami itu tetap dia bakal harus melepaskan pekerjaan itu suatu saat nanti. Tapi kalau kepemimpinan seorang suami di dalam rumah tangganya itu akan dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Jadi yang paling penting, sebaiknya seorang suami itu punya kapasitas, punya kemampuan dalam mengelola dari segi keuangan, dari segi kebutuhan rumah tangga, dari segi kebutuhan istri, dari segi kebutuhan anak, teknik parenting gitu, itu semuanya paling penting. Jadi menurut aku sangat penting seorang suami itu punya peran penting dalam rumah tangga, karena segala sesuatu yang kita lakukan di dalam berkeluarga itu perannya nggak cuma di dunia tapi di akhirat juga. Nah, makanya aku bilang tadi, setinggi apapun jabatan seorang suami di dalam organisasi, di dalam pekerjaannya, tetap suatu saat dia bakal meninggalkan hal itu dan dia akan kembali ke keluarganya. Ingat, bertahun-tahun seorang suami yang mengejar karir tapi dia lupa dengan hubungan keluarganya di rumah. Awkward gak sih kalau tiba-tiba dia harus berhenti dari pekerjaan yang biasanya dia lakukan, tiba-tiba dia terbawa suasana pekerjaan saat dia masih menjabat dulu, dibawa ke rumah. Sama nggak sih peran dia itu di dalam pekerjaannya selama dia bekerja dengan seorang imam yang ada di rumah? Pasti suatu saat dia akan membawa kebiasaan dia ke dalam rumah tangganya. Itu sama halnya dia menyuruh anak dan istri seperti menyuruh bawahan-bawahannya gitu. Jadi menurut aku harus punya batasan. Walaupun ini aku ngomongin orang yang tidak imbang ya kemampuan memimpin rumah tangganya dengan memimpin kerjaannya ya. Nah, seandainya memang ada orang yang mampu menyeimbangkan hal itu, pekerjaan dan rumah tangga, pemimpinan di dalam berorganisasi, kepemimpinan atau tugas seorang imam di dalam rumah tangga itu berkesinambungan, Masya Allah, itu
menurut aku. Orang yang benar-benar secara emosional, secara spiritual, secara kognitif dia perfect. Tapi sejauh ini memang ada, Mam. Aku pernah lihat juga dokter, karena yang seperti itu ada, memang dokter yang seperti itu. Ada juga seorang pembisnis yang seperti itu. Di budak corporate aku nggak tahu ya, karena aku nggak lama ya di dalam dunia corporate ya, corporation gitu ya. Nah yang pasti ada, yang pastinya ada. Tapi jangan sampai ya kepemimpinan di dalam organisasi dan kepemimpinan dalam rumah tangga itu jangan sampai nggak balance, karena efeknya bakal merusak mental istri, mental anak. Kasian kan kalau kayak gitu. Anda menikah untuk apa? Gitu kan istilahnya kan. Terus Anda nyari duit buat apa? Memperkaya diri gitu. Wanita dan anak jangan selalu dikasih materi terus. Materi memang baik, sangat baik materi, tapi nggak cuman materi, jangan lupa kasih perhatian, beri kasih sayang kepada anak dan istri gitu. Sempatkan sedikit mungkin untuk perhatian, untuk mengayomi keluarga yang ada di rumah, sehingga terbentuk keharmonisan gitu loh, Mam. Kan biar nggak stres juga gitu. Kita ya ampun, di dunia mah sebentar, manfaatkanlah dengan baik gitu kalau bisa. Terjawab nggak menurut Amam? Terjawab, tapi masih kurang jelas. Yang tadi tuh loh, yang dianggap tabu ngebantu. Oh, yang itu malah nggak belum jawab. Oh, menurut aku membantu dalam hal apa nih? Pekerjaan rumah tangga atau parenting? Dua-duanya gitu. Untuk sekarang itu bukan hal yang tabu loh. Mungkin dulu ya, untuk angkatan di atas kita ya, generasi boomer kali ya sebutannya, aku lupa ya, itu tabu. Tapi kalau untuk sekarang menurut aku itu penting sekali, bukan tabu lagi. Membantu pekerjaan rumah tangga, memberikan peran orang tua kepada anak, itu sangat penting. Nah, rajin-rajinlah menanyakan atau memperhatikan anak dan istri di rumah, sesibuk-sibuknya apapun dalam mencari nafkah, intinya gitu. Minimal banget punya komunikasi gitu. Padahal pada zaman Nabi pun sama ya. Udah kayak gitu, tapi kenapa masih ada sih orang yang maunya tuh ngebudakin istri gitu, apa-apa nyuruh, apa-apa maunya diturutin, dengerin, tapi dia nggak mau untuk mendengarkan, nggak mau untuk sejajar lah gitu dalam hal-hal tertentu. Ya emang imam itu kan posisinya tinggi, tapi kan ada saatnya dong dia juga harus atau mau mendengar itu kalau kesah istrinya. Itu gimana Pak? Ini mungkin diturunin sifat kita yang sebagai lelaki tuh harus mau didengar. Ego. Nah, egonya harus diturunin, karena bukan berarti ego ini harus dihilangkan, tapi diturunin, disesuaikan kadarnya ya. Ketika sedang berhadapan dengan istri dan anak. Misalnya aku memberikan instruksi kepada Amam untuk melakukan kegiatan A, B, C di rumah gitu. Tapi ingat, ketika menginstruksikan itu, peran kita sebagai suami itu harus didengarkan. Tapi bukan berarti harus maksa diturutin. Nah, tapi kalau misalnya ada mungkin beberapa task istri itu ada masalah dengan tugas yang kita kasih, bukan berarti kita harus lakuin, bukan, tapi kita dengar dulu. Penjelasannya didengar dulu. Jangan menekankan, pokoknya aku minta A, kamu harus A gitu. Nah, kalau dalam hal ini turunin kadar egonya. Ego itu memang penting, tetapi harus disesuaikan kadarnya. Gitu. Bagaimana? Ya, berusaha untuk mendengarkan. Tadi aku bilang, jangan maunya didengarkan terus. Ingat, mendengarkan itu penting juga. Kalau kita maunya didengarin terus, suatu saat nggak akan ada perubahan dalam hidup kita. Kebanyakan orang takut dikatain suami takut istri, Pak. Sebenarnya suami takut istri itu menurut aku itu nggak ada masalah suami takut istri. Kalau ngomongin suami takut istri, Umar bin Khattab yang ditakuti nama jin, itu dia nurut apa yang diomongin sama istrinya, apa disampaikan oleh istrinya. Karena apa? Umar bin Khattab tahu istrinya itu 9 bulan mengandung. Pada saat mengeluarkan anak di dalam persalinan, dia tahu di situ hidup dan mati istrinya dipertaruhkan. Sedangkan dia merasa nggak seberapa sebenarnya peran dia. Makanya itu Umar bin Khattab itu kalau istrinya memberi nasihat, dia mendengarkan. Bayangkan
derajat dia yang sangat ditakutin, bahkan nggak cuma ditakutin sama orang-orang di zamannya itu, jin pun bahkan takut. Tapi kalau istrinya udah kasih tahu yang benar, dia dengarkan. Kacalah dari kisah Umar bin Khattab menurut aku. Rasulullah juga sama. Emang Rasulullah kerjaannya cuma nyuruh-nyuruh doang, walaupun istrinya ada beberapa, tapi Rasulullah itu ngebantu pekerjaan rumah tangga di rumah. Bantuin Aisyah masak, bantuin Khadijah saat itu berdagang. Banyak kok pekerjaan rumah tangga yang dilakukan oleh nabi-nabi atau sahabat-sahabat nabi. Yang paling penting, suami itu gak cuman menjalankan sholat, tapi banyak-banyak baca literasi tentang sejarah-sejarah Islam dan juga sejarah-sejarah dalam rumah tangga, mencari nafkah, dan belajar ilmu agama, dan perbanyak dengerin ceramah-ceramah yang berkaitan dengan masalah hidup, berkaitan dengan rumah tangga, berkaitan dengan pencarian nafkah. Ada banyak kan sekarang sumbernya bisa kita dapat dari YouTube, dari Instagram, Facebook. Tinggal di searching aja. Misalnya kita punya masalah tentang bagaimana mendidik anak agar anak tidak melawan, tinggal tulis. Terus endingnya ditulis ustadz siapa yang mau cari. Atau kalau nggak mau, kita nggak kenal dengan penceramahnya, tinggal tulis ceramah tentang mendidik anak, ceramah tentang mendidik istri gitu. Pasti ada, tinggal dengerin. Paling penting banget mau belajar. Rumah tangga itu bukannya terjadi begitu saja, bukan. Proses belajar dalam rumah tangga itu dari nol, dari masa perkawinan sampai ke liang lahat. Menurut aku itu benar. Bukan berarti aku ngomong gini, aku gak pernah punya masalah dalam rumah tangga. Bukan. Setiap salah yang kita hadapi, itu selalu aku cari solusinya, aku pelajari menurut sudut pandang Islam. Aku tulis masalahku, terus ceramah. Aku dengerin dari 0 menit sampai 1 jam, bahkan ada yang sampai 2 jam. Aku evaluasi dan aku tarik garis besarnya. Oh, begini caranya. Oh, aku harus begini supaya istriku mendengarkanku gitu. Oh, ternyata harus begini gitu. Intinya ya belajar ya, Mam. Intinya sama-sama mau belajar. Dan jangan lupa selalu ajak komunikasi anak, istri agar bisa saling mau mendengarkan. Poin paling pentingnya itu adalah berbicara dan mendengarkan.